Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fahmi Nugraha, mahasiswa Universitas Bakti Kencana Jakarta. Di sini saya akan memberikan penyuluhan terkait dengan penyakit hipertensi. Tujuannya agar Bapak Ibu bisa mengetahui hipertensi itu apa dan cara pencegahannya. Waktunya 15 menit sampai 20 menit ya Bu ya. Apakah Bapak Ibu bersedia? Insya Allah. Oke, pertama, hipertensi. Apakah Ibu tahu nggak hipertensi itu apa? Darah tinggi. Nah, benar. Bapak tahu nggak? Tahu Apa? itu darah tinggi. Hah? Darah Darah tinggi. tinggi. Oke, benar ya. Bagus. Nah, hipertensi ini adalah tekanan darah tinggi atau disebut dengan hipertensi. Suatu kondisi ketika seseorang mempunyai tekanan darah yang melebihi 120. Jadi, ketika tekanan darah tinggi Bapak Ibu ini 120 ke atas, seperti 130, 150 sampai 180, itu berarti termasuk darah tinggi ya. Oke, selanjutnya ada yang tahu nggak sih tanda dan gejala hipertensi? Ibu tahu nggak? Sering pusing. Nah, benar, bagus. Bapak tahu nggak? Ya, sama. Sering pusing juga. Oke. Nah, tanda dan gejalanya hipertensi itu yang pertama, benar, sering pusing. Terus yang kedua, penglihatan kabur. Yang ketiga, kesadaran menurun. Yang keempat, ayunan langkah tidak menetap seperti kita jalan sempoyongan. Nah, terus yang kelima itu pembengkakan akibat peningkatan kelebihan cairan. Seperti kita nih, kalau misalnya pembengkakan itu biasanya ada di kaki. Jadi cap kakinya itu bengkak gitu ya. Terus yang selanjutnya ada penyebab. Tahu nggak Bapak penyebab hipertensi itu apa? Banyak ya. Apa? Antaranya stres. Nah, bagus. Ibu tahu nggak? Jarangnya berolahraga. Nah, benar. Nah, di sini penyebab hipertensi ini yang pertama, kebiasaan merokok. Perokok dapat menyebabkan hipertensi akibat zat-zat kimia yang terkandung dalam tembakau, terutama nikotinnya ya. Terus yang kedua, stres. Yang ketiga, jarang berolahraga. Yang keempat, terlalu banyak makan yang mengandung garam. Karena kenapa? Karena konsumsi garam berlebih akan meningkatkan jumlah natrium dalam sel, mengganggu keseimbangan cairan. Jadi kalau kita makan dengan banyak garam yang mengandung garam, itu akan meningkatkan mengganggu keseimbangan cairan. Jadi berlebihan, cairan itu berlebihan. Terus yang kelima itu genetik atau turunan. Setuju gak? Tanda gejalanya, penyebabnya itu gini. Ya. Nah, terus yang selanjutnya ada perawatan hipertensinya atau pencegahannya. Bapak Ibu tahu? Bapak tahu gak pencegahannya atau perawatan hipertensi apa? Nah, ya benar, bagus. Bu? Di antaranya menghindari konsumsi minuman yang beralkohol. Nah, benar, oke, bagus. Nah, di perawatan hipertensi ini atau pencegahan hipertensi ini ada 6 ya. Yang pertama, raihlah badan, ya, raihlah badan ideal atau mempertahankannya itu kayak misalnya Ibu nih, jangan terlalu berlebihan kayak obesitas misalnya. Nah, karena kalau misalnya Ibu udah melebihi batas usia badan Ibu, berat badan Ibu akan menghambat aliran darah kepada pembuluh darah ke jantung, bisa menyebabkan serangan jantung juga. Nah, yang kedua, lakukan olahraga rutin. Nah, olahraga rutin ini seperti kayak jalan kaki kalau untuk seusia Ibu.
karena kan jantung akan Jalan menjadi santai. ya, jantung akan lebih kuat ketika kita sudah biasa berolahraga. Yang ketiga, konsumsi makanan yang rendah lemak dan kaya serat. Terus yang keempat, menghindari konsumsi beralkohol, karena alkohol memicu hipertensi pada seseorang atau memperparah gejala ya. Terus yang kelima, batasi minuman berkafein kayak seperti kopi kayak gitu ya. Terus yang keenam, kurangi makanan yang mengandung garam ini tadi ya. Oke. Merokok juga ya, Nah, menghentikan iya. kebiasaan merokok. Ya, menghentikan kebiasaan merokok juga. Terus, oke, saya ingin bertanya lagi nih ya, sesuai evaluasi yang evaluasi tadi. Saya ingin bertanya nih, coba Bapak boleh sebutin lagi nggak cara apa tanda gejala hipertensi itu 3 aja minimal. Ayo, yang pertama, Pusing lah. nah, sering pusing. Kedua, Goyangan. Kebiasaan merokok, kebiasaan merokok. jarang berolahraga, Nah, iya benar. Nah, terlalu bagus. banyak makanan yang beragam, bergaram. Nah, iya bagus. Coba Ibu, pengertian hipertensi apa Bu? Coba. Hipertensi itu adalah tekanan darah naik Nah, lebih iya. dari 120 ke atas. Nah, iya bagus ya. Oke, sekarang dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya nggak? Kira-kira kalau obat itu obat darah tinggi yang menurut kesehatan apa Nah, yang bisa dikonsumsi setiap Mengurangi. untuk mengurangi pada dasarnya kan hipertensi atau tekanan darah tinggi ini tidak bisa disembuhkan ya, tapi bisa dikontrol dengan obat. Nah, kita juga obat harus konsultasi juga dengan dokter. Biasanya amlodipin kalau obat itu ya Bu ya, yang biasa buat mengontrol tekanan darah itu. Itu juga diminumnya setiap hari, jangan sampai tidak meminumnya. Bapak ada yang ingin bertanya nggak? Saya sih ya karena jalannya darah rendah ya, dari atas 30 ke bawah, dari 30 ke bawah. Kadang normalnya 110, 120 ya. Jadi mungkin gejala ini kurang ya darah tingginya. Tapi pernah ada gejala-gejalanya. Gejala itu aja, kalau memang tinggal duduk terus boyongan gitu. Nah, kalau misalnya ada sudah muncul tanda gejala ini, sebaiknya Bapak atau Ibu ini langsung ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau klinik ya. Nah, periksakan di dokter. Nah, komplikasinya ini, penyakit hipertensi ini akan menyebabkan serangan jantung, stroke juga bisa. Makanya harus hati-hati dengan hipertensi ini ya. Baik, saya akan mendemonstrasikan ya yang sudah tadi dijelaskan sama saya. Coba, nih di sini ada 2 makanan, Bapak, Ibu. Di sini ada sayur bayam dan mie. Mana makanan yang kaya serat? sayur bayam. Nah, bagus. Tapi ketika misalnya sayur bayamnya itu ditambahkan dengan mie, itu bisa dimakan enggak sama kita? Bisa sih juga. Bisa juga. Ya. Oke, bagus ya. Tapi kalau misalnya langsung disatukan, itu akan mengurangi kayak seratnya dari bayam juga kan. Karena ini mengandung minyak dan garam juga kan ya. Oke, baik. Terima kasih. Kesimpulannya yaitu hipertensi ini adalah penyakit yang senyap ya, yang tidak diketahui banyak, tapi memunculkan komplikasi-komplikasi yang sangat berat seperti stroke dan serangan jantung. Baik, sekian dari penyuluhan hari ini. Kita nanti ketemu di minggu depan ya dengan materi penyuluhan selanjutnya ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.